Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayana Safira. Saya dari kelas R5I dengan NPM 201912500919. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi pada mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Inggris. Saya mengambil materi pada bab 4, yakni pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama ialah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu rancangan yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadi interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri pada peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga ialah metode pembelajaran. Metode pembelajaran ialah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Dan yang terakhir ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun berdasarkan pendekatan yang ia pilih. Yang selanjutnya, peran. Peran dari pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran adalah hal yang sangat penting dalam menyusun sistem pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun pembelajaran menurut Richard dan Rogers antara lain, yang pertama, tujuan pembelajaran. Dalam mendesain pembelajaran, seorang guru harus tahu apa tujuan pencapaian secara umum maupun secara spesifik dari metode yang telah kita pilih. Hal ini sangat penting karena apabila pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran yang kita pakai itu tidak sesuai, maka tujuan pembelajaran yang kita inginkan juga tidak tercapai secara maksimal. Yang kedua, perencanaan dalam menyajikan pembelajaran. Setelah itu lanjut untuk menentukan komponen bahasa yang sesuai, misalnya pemilihan bahasa, kalimat, bentuk, waktu, topik, dan sebagainya. Yang ketiga, berbagai aktivitas belajar dan mengajar. Hal ini merupakan cara agar kita mengetahui apakah pembelajaran tersebut berhasil atau tidak. Hal ini membutuhkan suatu proses, dan proses tersebut terlihat dari aktivitas yang dilakukan ketika belajar dan mengajar. Yang keempat, peran siswa. Dalam merencanakan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh siswa. Di antaranya, kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh siswa, tingkatan dalam pencapaian siswa, pembentukan kelompok belajar, tingkatan siswa dalam mempengaruhi siswa lain dalam belajar, dan yang terakhir, sudut pandang siswa. Kemudian, yang kelima, peran guru. Guru diharapkan mampu untuk menentukan perannya yang sesuai dalam kegiatan belajar mengajar. Di antaranya, fungsi dan peran guru dalam kegiatan belajar mengajar, menentukan seberapa banyak guru terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, tingkatan guru dalam menentukan isi pembelajaran, dan berbagai variasi interaksi guru dengan siswa. Dan yang terakhir, peran materi pembelajaran. Materi pembelajaran akan diperoleh dengan baik oleh siswa apabila disampaikan dengan pendekatan, metode, teknik, dan model pembelajaran yang tepat. Kemudian saya akan menjelaskan pendekatan atau metode pembelajaran dalam bahasa Inggris. Yang pertama, grammar translation. Grammar translation ialah metode yang paling lama digunakan dalam dunia pembelajaran bahasa asing. Metode ini lebih menekankan kepada grammar atau tata bahasa. Selain tata bahasa, juga terdapat translate atau alih bahasa yang digunakan untuk mengajarkan kosakata. Yang kedua, audiolingual method. Salah satu metode ini diyakini efektif untuk membuat siswa belajar bahasa Inggris. Caranya, guru mempraktikkan sebuah dialog yang satu pun artinya belum ada yang tahu. Kemudian, guru meminta siswa untuk mengikuti dialog tersebut, kemudian siswa harus menebak maksud dialog dari mimik guru tersebut. Kemudian total physical response. Metode ini
dilakukan dengan guru melakukan beberapa pekerjaan, misalnya berjalan, duduk, atau menaruh buku, atau memegang buku, atau menulis. Namun, sebelum guru melaksanakan pekerjaan tersebut, ia memerintah dirinya terlebih dahulu dengan instruksi dalam bahasa asing. Kemudian baru dilanjutkan untuk instruksi kepada anak-anak. Selanjutnya, communicative approach. Communicative approach bertujuan untuk menjadikan kompetensi komunikatif sebagai tujuan pengajaran bahasa dan untuk mengembangkan teknik-teknik keterampilan bahasa lainnya. Selanjutnya, competence-based language teaching. Pendekatan ini telah banyak digunakan di berbagai bagian dunia sebagai kerangka untuk mengajar bahasa untuk orang dewasa, sekolah kejuruan, ataupun perusahaan swasta. Kemudian ada task-based language teaching. Hal ini juga dikenal sebagai instruksi berbasis tugas, jadi berfokus pada bahasa otentik dan meminta siswa untuk melakukan tugas yang bermakna menggunakan bahasa target. Tugas tersebut dapat mencakup mengunjungi dokter, melakukan wawancara, ataupun menelpon layanan pelanggan untuk meminta bantuan. Kemudian ada cooperative language teaching. Cooperative language teaching mengacu pada berbagai metode pengajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Kemudian ada content-based instruction. Pendekatan ini selama pelajaran siswa fokus untuk belajar tentang suatu hal apa saja yang mereka suka atau minat mereka. Contohnya seperti bintang pop favorit mereka atau film favorit mereka, itu juga bisa. Dan yang terakhir ada blended learning. Blended learning adalah metode penggabungan dua pendekatan sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung face to face dan pengajaran online. Tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Oke, baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.